Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali di channel saya. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 31 Agustus ya. Saya update kembali untuk tips agar buah mangga itu tidak membusuk ya, alias tidak kena alat buah. Oke, yang pertama kita sortir. Kalau misalkan ada yang kayak gini, yang pecah, kita buang ya. Nah, untuk pembungkusan buah itu sebaiknya dilakukan di posisi buah waktu kecil ya. Nah, ini udah membesar, ini dulunya kecil, kita bungkus. Nah, kita bungkus di posisi seperti ini, yaitu posisinya setelah spray ya. Kita posisi sebelum buah, sebelum segede ini kita spray pakai insektisida. Kalau enggak pakai fungisida juga dicampur ya, biar enggak terkena alat buah sama jamur buah ya. Jamur buah juga berpengaruh ya, karena dia bisa membusukkan buah. Nah, setelah kita spray dengan insek dan fungisida, lalu kita melakukan pembungkusan buah. Nah, pembungkusan buah bisa pakai plastik ya, seperti ini. Nah, untuk bagian bawah kita lubangin agar air hujan tidak menggenang di dalam ya. Nah, untuk pengikat seperti ini bisa diikat dengan tali kawat ya. Nah, ini bisa dilihat untuk buah-buahnya, ini jenis namdokmai ya, atau biasa dibilang okyong ya. Nah, ini buah-buahnya, ini lumayan banyak ya. Posisinya ini masih muda, belum terlalu tua ya. Nah, untuk jenis ini rasanya manis ya, asalkan dia matang di pohon. Kalau nggak tua di pohon ya, jangan sampai muda-muda diambil karena rasanya asam kalau muda. Tapi kalau misalkan udah tua ataupun matang di pohon, rasanya manis ya, nggak ada asamnya sama sekali. Oke, untuk jenis ini jenis tergolong jenis mangga Thailand ya, berdaging tebal sama berbiji kecil ya. Oke, nah ini bisa dilihat untuk buah-buahnya. Ini buahnya banyak, tergolong genjah ya buahnya. Biasanya jenis ini setahun dia berbuah 3 kali ya. Kita lanjut lagi, di samping saya ini ada mangga pelangi sama cek babun. Ini dua jenis ya dalam satu pohon. Cuman nah, ini bisa dilihat, ini jenisnya cek babun ya. Kalau cek babun bentuknya lonjong. Nah, bisa dilihat cek babun, ini bentuknya lonjong ya. Nah, ini juga cek babun ya. Cek babun itu kalau misalkan matang dia nggak berubah warnanya, masih tetap hijau. Untuk rasa manis ya. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini tergolong mangga koleksi ya, mangga bagus. Nah, untuk seperti ini biasa kita lakukan pembungkusan juga sama. Cuman untuk jenis ini karena mangganya buahnya besar, jadi sebaiknya dilakukan dengan plastik yang besar ya, jangan sampai dibungkus dengan plastik yang kecil. Contohnya tadi yang namdokmai itu kan plastiknya kecil, jadi jangan sampai dipakai ke yang ini karena ini ukurannya besar ya. Jadi nanti nggak bakal kuat kalau mangganya tua, dia seret ya. Nah, ini bisa juga dilihat, ini cok babun juga. Oke, untuk mangga mahacanok untuk pelanginya juga ini ada sebelah sini. Nah, ini bisa dilihat untuk mangga pelangi. Ini mangga pelangi beda ya, nah bentuknya. Nah, ini yang pelangi. Nah, untuk yang pelangi dia kalau misalkan terkena sinar matahari pun dia warnanya berubah ya, jadi agak kemerah-merahan. Nah, ini jenisnya pelangi ya, buahnya lonjong. Oke, semua dibungkus ya, biar kondisinya aman, nggak terkena alat buah. Nah, ini bisa dilihat juga, ini pelangi ya atau mahacanok. Nah, ini berbuah serentak ya, jadi bareng buahnya antara cok babun sama mahacanok berbuah ya, serentak berbarengan. Nah, untuk pohonnya seperti ini kita tanam grounding ya, pakai gorong-gorong. Ini usianya ada sekitar 7 tahunan. Kita lanjut lagi videonya. Nah, ini untuk jenis ini yaitu jenis mangga Kyoja ya. Ini jenis mangga Kyoja, mangga Thailand. Untuk rasanya manis, bijinya tipis ya, cuman kalau daging agak lembek. Nah, ini bisa dilihat untuk mangganya besar-besar seperti ini. Dia kalau terkena cahaya warnanya berubah ya, jadi agak kemerah-merahan.
Nanti kita, nah ini juga dibungkus ya, biar kondisinya aman dari alat buah. Nah ini bisa dilihat juga yang kondisinya terkena panas itu warnanya berubah ya, agak merah-merahan. Oke, nah untuk mangga jenis ini satu buah bisa mencapai 2 kg ya. Kebanyakan 2 kg atau 1,5 ya. Kalau misalkan dalam satu dompo ada dua, biasanya 1,5 ya atau 1 kilo ya. Kalau misalkan satu domponya cuma satu, dia bisa tembus 2 kilo ya. Kadang 2,5 juga kalau misalkan pohonnya subur. Nah untuk jenis ini pohonnya belum tua ya. Ini masih baru, usia sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah ini bisa dilihat untuk percabangannya. Ini buahnya lebat. Ini berbuah alami tanpa booster ya. Karena cahayanya full, jadi semakin cahaya full dia semakin gampang berbuah. Nah ini bisa dilihat juga. Nah untuk yang hitam kayak gini, ini tadinya telat bungkus, jadinya kena alat buah. Nah yang seperti ini. Dan nanti ini kalau misalkan matang itu baru kelihatan dia busuknya. Kalau misalkan masih muda dia masih bertahan kayak gini ya, kayak seakan-akan mulus nggak busuk. Tapi kalau misalkan udah matang dia busuk. Oke, untuk bibit kita ready semua untuk jenis-jenis mangga koleksi ya. Kyojai, Red Ipori, Yuen dan lain-lain juga. Stok kita banyak. Oke, nah ini bisa dilihat untuk buah-buahnya. Ini nyampe bawah ya. Nah pendek. Ini posisi pohon dipangkas terus. Ketinggian cuma nyampe 2,3 meter kalau nggak salah. Nah ini juga ada yang lebih pendek ya. Nah ini untuk Kyojai. Nah untuk jenis ini mentah juga rasanya manis. Kalau nggak percaya silahkan aja dicoba. Nah ini juga berubah warna ya. Jadi kalau misalkan dia terkena panas itu warnanya berubah. Oke, nah untuk ada satu pohon lagi nih. Jadi semua tanaman di sini dipangkas ya, dipendekin semua biar cabangnya banyak, dan kalau misalkan cabang banyak buahnya juga banyak. Nah ini bisa dilihat untuk buah-buahnya, dia nyampe bawah ya. Itu bisa dilihat ketinggian dari tanah cuma 1 meter dia ngegantungnya buah. Nah dulu pas waktu nanam kita pakai batang besar ya, jadi lebih cepat pertumbuhannya dibanding kita nanam di posisi batang kecil.